Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perencanaan dan pengembangan kurikulum. Topik 2, ruang kolaborasi, understanding by design sebagai kerangka kerja kurikulum yang beranggotakan yaitu 1. Brian Azhar Algin, 2. Fitri Marfuah, 3. Maria Gerin Windriyanti, 4. Siti Ruqoyah, 5. Wulansari Ramadan. Langsung saja yang pertama yaitu ada Understanding by Design atau UBD atau biasa disebut dengan backward design, yaitu sebuah rencana pembelajaran alternatif secara berurutan, yaitu tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Keterkaitan antara hal-hal tersebut dalam suatu RPP sangat penting dalam pembelajaran yang efektif, karena pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik ialah pembelajaran yang tujuan, evaluasi, dan langkah-langkahnya saling berkaitan. Saya akan menjelaskan tentang UPD sebagai kerangka kerja kurikulum pada tahap 2. Tahap 2 ini terkait dengan bukti penilaian yang berisi penilaian dan evaluasi pembelajaran yang dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran pada tahap 1. Tahap menentukan bukti penilaian ini yang dapat diterima terkait dengan variasi dan kedalaman penilaian yang diperlukan untuk memvalidasi bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan menunjukkan kinerjanya. Selanjutnya adalah tugas kinerja. Tugas kerja ini dilakukan melalui diskusi kelompok, yaitu peserta didik menyelesaikan tugas pada lembar kerja peserta didik, yaitu pada materi matriks. Pada materi matriks ini, tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian matriks, menentukan jenis-jenis matriks, mengubah matriks ke dalam bentuk transpos, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesamaan matriks. Untuk kriteria penilaian yang dilakukan, yang pertama adalah penilaian sikap atau afektif, yaitu akan dilakukan penilaian diri peserta didik, di mana contoh indikator penilaiannya adalah beriman, mandiri, gotong royong, kreatif, dan kritis. Kemudian selanjutnya dapat juga dilakukan penilaian antar teman. Untuk penilaian pengetahuan atau kognitif dapat dilakukan dengan pemberian post-test kepada peserta didik yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Untuk penilaian keterampilan atau psikomotorik, penilaian dilakukan pada saat presentasi kelompok dengan contoh indikator yang digunakan, misalnya adalah penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian, kebenaran konsep, dan komunikatif. Selanjutnya ada bukti-bukti lainnya. Yang pertama, peserta didik melakukan pretest berupa soal diagnostik pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik untuk belajar materi matriks. Pretest dilakukan secara individu. Yang kedua, peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian matriks. Kedua, peserta didik dapat menentukan jenis matriks. Yang ketiga, peserta didik dapat mengubah matriks ke dalam bentuk transposnya. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesamaan matriks. Untuk bukti yang ketiga, peserta didik melakukan post-test. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian dari tujuan pembelajaran yang telah ditentukan pada pertemuan tersebut. Post-test dilakukan secara individu. Yang terakhir ada refleksi. Refleksi pembelajaran dilakukan oleh peserta didik dan guru. Peserta didik mengisi lembar refleksi yang telah diberikan. Terima kasih telah melihat presentasi kami.
Sampai ketemu lagi di video yang lain.